Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Semangat pagi. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah sukses atau road to sukses perjalanan karir saya di NASA hingga menjadi stokis. Nah, video ini cocok sekali buat kalian yang pengen segera maju stokis. Penasaran kan? Simak ya. Jadi, pertama kali saya bergabung NASA itu pada tahun 2015. Nah, tahun 2015 saya bergabung NASA karena saya ingin memakai produk yang lagi booming saat itu, yaitu produk Crystal Egg. Karena untuk mengatasi masalah keputihan yang sedang saya alami. Nah, di situ karena saya sudah cocok menggunakan Crystal Egg, akhirnya saya bertanya kepada saat itu namanya Mbak Eka Artasari. Beliau sekarang juga sebagai leader saya, sebagai atlet saya, menyarankan, kok nggak sekalian jadi member saja Mbak, kan enak, nanti bisa mendapatkan harga member gitu. Dan akhirnya setelah ditawari seperti itu, bergabunglah saya sebagai distributor resmi NASA. Saat itu pendaftaran saya hanya membayar Rp200.000. Sama sih sampai saat ini, Rp200.000. Kemudian setelah saya bergabung, saya mencoba, selain untuk dipakai sendiri, saya mencoba menawarkan kepada teman-teman saya, kepada rekan-rekan saya, keluarga saya, atau semua orang yang mengalami masalah keputihan seperti saya, termasuk di online juga, via online juga. Akhirnya mereka banyak yang cocok juga, banyak yang membeli, akhirnya repeat order lah. Dan hingga pada akhirnya saya pernah dalam 1 bulan itu menghabiskan lebih dari 10 Crystal Egg. Bayangkan, itu hanya Crystal Egg saja. Dan itu saya nggak paham dengan produk-produk yang lainnya. Saya pikir itu hanya menjual Crystal Egg saja. Padahal produk yang lainnya juga sama-sama menguntungkan dan sama-sama berkhasiat tentunya. Sejak saya awal bergabung pun itu hanya berjualan saja. Saya terlalu asik dengan berjualan, hingga pada akhirnya saya nggak kepikiran untuk merekrut member. Dan tanpa disadari, meskipun saya nggak menawarkan teman-teman atau konsumen saya untuk menjadi member, itu mereka ingin sendiri. Mbak, saya kok laris banget sih jualan ini Crystal Egg, saya pengen dong jualan juga. Jadi seperti itu, akhirnya ya mau nggak mau saya pegang saja mereka, termasuk teman-teman dekat saya yang ada di sekitar rumah saya. Nah, sejak saat itu, setelah semakin banyak yang bergabung menjadi mitra saya, ternyata saya merasakan keuntungan yang lebih dari hanya sekedar berjualan. Saya kok tiba-tiba ada transferan. Saat itu rabat pertama saya sekitar 200 ribuan lah ya, 200, naik ke 300, naik ke 500. Wah, ini kok asik nih sepertinya. Kok sepertinya kalau saya nggak hanya berjualan saja, saya akan mendapat rabat atau gaji yang lebih banyak lagi dari ini. Nah, sejak saat itulah saya mulai merekrut. Meskipun berjalan sekian lama, meskipun saya sudah suka berjualan, suka merekrut, tapi saya belum sadar pendidikan saat itu. Saya belum sadar pendidikan. Saya nggak pernah ikut sharing, nggak pernah ikut NDO atau pendidikan yang lainnya. Dan saya juga nggak pernah nonton video-video di YouTube tentang kenasaan atau baca buku, nggak pernah. Malah starter kit saya waktu itu saya biarkan begitu saja, nggak saya buka. Akal ya, ini jangan ditiru, oke? Nah, seiring jalannya waktu, atlet saya, Mbak Eka Artasari itu sepertinya sudah mulai melihat potensi saya. Akhirnya beliau mengajak saya untuk mengadakan home sharing di rumah. Baiklah, oke, saya akan mengadakan home sharing. Kebetulan mitra-mitra saya di daerah rumah saya saat itu sudah lumayan banyak ya.
semangat-semangatnya saya mengadakan home sharing, bayangkan yang hadir dalam home sharing saya itu cuma 2 orang. Satu, saya sendiri. 2, mitra saya. Dan yang ketiga, upline saya atau leader saya sendiri. Bayangkan, kita hanya home sharing bertiga. Padahal saat itu saya sudah mempersiapkan kalau nggak salah, memang nggak salah. Saya memasak soto, saya minta tolong ibu saya waktu itu masak soto sekian mangkok. Saya berpikir pastinya ini akan banyak teman-teman saya yang hadir di TKRS. Ternyata nggak ada, hanya 1 orang itu mitra saya. Jadi kita hanya bertiga, ya sudahlah, tetap berjalan. Kita tetap bersemangat untuk menjalankan pendidikan home sharing. Seiring jalannya waktu, tanpa disadari, mitra saya 1 orang yang datang pada waktu home sharing itu, beliau hijrah ke Kalimantan karena mengikuti suaminya. Di sana jaringannya berkembang sangat besar, dan ternyata mitra saya yang ada di daerah sini juga, itu juga di daerah sebelah desa saya ada namanya Lumajang ya, kota lain, kabupaten lain, itu juga berkembang. Dan sejak saat itulah saya semakin bersemangat. Yang awalnya saya home sharing kok gitu aja sih, home sharing yang datang cuma 2 orang, cuma 3 orang, jadi males sih. Nah, sejak saat itulah saya mulai membuka mindset, oh ternyata apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita lakukan, meskipun tidak terjawab pada saat itu, suatu saat ada saatnya Allah menjawab usaha-usaha kita. Nah, sejak saat itulah saya mulai rajin untuk mengikuti home sharing, rajin mengikuti pendidikan, termasuk membaca buku-buku ya, buku-buku motivasi, buku-buku kenasan, buku produk, bahkan video-video di YouTube itu semua saya seriusi, saya pelajari. Hingga pada akhirnya semua yang saya lakukan itu membuahkan hasil. Tahun 2019 di bulan Desember saya sudah maju stokis. Kisah sukses saya untuk menjadi stokis itu sebenarnya cukup lama ya. Ini jangan ditiru. Mulai tahun 2015 hingga tahun 2019. Ada berapa tahun itu? Ada sekitar 4-5 tahun. 4 tahun lah ya. Kita bulatkan 4 tahun. Itu waktu yang lama untuk menjadi stokis sebenarnya. Anda bisa lebih cepat dari itu. 3 tahun bisa, 1 tahun pun bisa, asal Anda mau. Yang perlu ditiru apanya? Kegigihannya ya. Yang perlu Anda tiru dari kisah saya adalah kegigihannya, kegigihan dan semangatnya. Jangan sampai pantang menyerah, harus tetap semangat pagi. Apapun yang kita hadapi di depan itu jangan sampai menjadi hambatan. Pasti kita akan sampai pada tujuan selama kita mau konsisten menjalankan bisnis ini. Jadi kuncinya yang pertama adalah tetap berusaha ya. Yang pertama mungkin niat ya, niat dulu, kemudian usaha, kemudian jangan lupa ikut pendidikan, dan kemudian sering membaca atau menonton literatur mengenai kenasan, mengenai motivasi dan lain sebagainya. Yang penting kita harus mengupgrade ilmu gitu ya. Kemudian tentu saja ini saya taruh di akhir, tapi ini yang paling penting sebenarnya, marketing langit itu yang harus
dengan cara mengetuk pintu langit. Ada cara apa mengetuknya? Sholat 5 waktu tentunya, ngaji juga, sholat duha kalau perlu, tahajud kalau bisa, kemudian sedekah itu jangan lupa. Misalkan kita saat ini closing satu kristal cake dengan keuntungan sekian, kita sisihkan untuk sedekah, untuk zakat, untuk infak, menolong orang lain. Nah, insya Allah dengan itu maka Allah akan membalas segala kebaikan-kebaikan kita dengan sebuah kebaikan juga yang dapat menghasilkan tentunya. Nah, jadi itu tadi kisah sukses atau road to sukses saya di NASA untuk menjadi stokis. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Jangan lupa terus semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.